Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sampai Anugrah akan mempresentasikan tentang usaha saya, yaitu desain grafis. Yang pertama ada ringkasan, yaitu nama pemilik usaha, yaitu saya sendiri Sampai Anugrah. Nama usaha yang dibuat desain grafis, bidang usaha desain, pemasaran melalui sosial media dan web. Yang kedua, ada usaha yang akan saya tekuni adalah menjual desain. Berawal dari kesukaan saya tentang menggambar, saya jadi tertarik untuk lebih mempelajari tentang desain. Bisnis desain grafis ini karena tidak terlalu membutuhkan tempat yang luas untuk membuatnya, dengan lahan yang kecil pun atau dengan tempat yang kecil dapat membuat desain. Dengan membuat sebuah desain dapat membuat pikiran dan hati saya menjadi tenang, karena dengan melihat sebuah karya yang saya buat sendiri. Konsumen bisa membeli desain saya di Instagram, web, atau online shop, dan datang langsung ke tempat. Mendesain dapat dijadikan alternatif usaha yang dapat memberikan keuntungan finansial dan sangat bagus untuk para remaja yang banyak inspirasi tapi tidak tahu menuangkan inspirasi tersebut kemana. Sini ada pendahuluan. Pada perkembangan desain grafis semakin populer dikenal hampir semua kalangan masyarakat. Hampir setiap orang bisa menguasai desain grafis ini, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa jika dia ingin berusaha. Desain grafis adalah cabang ilmu dari seni desain yang dalam perkembangannya desain grafis dibantu oleh komputer dalam mendesain sebuah objek. Dalam desain grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang disembunyikan. Desain grafis diterapkan pada dalam desain komunikasi dan fine art, seperti jenis desain lainnya. Desain grafis dapat menunjuk kepada proses perbuatan, metode terancang, produk yang dihasilkan, ataupun desain yang digunakan. Seni desain grafis mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan visual, termasuk di dalam tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan tata letak. Oke, kita lanjut ke rumusan masalah. 1. Bagaimana gambaran umum rencana usaha yang ingin dibuat. Kedua, bagaimana metode pelaksanaannya. Yang ketiga, berapa anggaran biaya. Oke, kita lanjut ke tujuan pelaksanaan. 1. Mengoptimalkan waktu untuk berkarya. Yang kedua, merealisasikan kreativitas yang dimiliki. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan. Yang keempat, melatih diri agar dapat berwirausaha yang dengan baik. Yang kelima, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Oke, kita lanjut ke berapakah iuran yang diharapkan dari usaha tersebut. Dari bisnis desain grafis, keuntungan yang diharapkan tentu ingin mendapat keuntungan yang banyak. Di sini saya mengharapkan keuntungannya itu sebesar kurang lebih 20 juta per bulan. Oke, kita lanjut ke manfaat usaha. Manfaat usaha ada 3. Memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang program aplikasi desain grafis. Yang kedua, mempercepat proses pekerjaan dengan cara menyajikan suatu pekerjaan dalam bentuk grafis. Yang ketiga, mempersiapkan masyarakat atau generasi muda atau mahasiswa ataupun kaum pelajar agar dapat memahami dengan mudah pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk grafis. Oke, kita lanjut ke peluang pasar dengan metode analisis SWOT. Di luar peluang pasar dengan metode analisis SWOT ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di faktor internal ada 2, yaitu ada strength atau kekuatan dan 2 weakness atau kelemahan. Di dalam strength ada 2 juga. Desain grafisnya mempunyai karyawan yang ahli di bidang desain dan ahli dalam pemasaran iklan, sehingga kemungkinan untuk memenuhi bahkan melebihi ekspektasi desain yang diinginkan oleh konsumen tinggi. Yang kedua, pelayanan yang tinggi kepada konsumen. Oke, lanjut kita ke weakness atau kelemahan.
Di weakness atau kelemahan ada dua. Satu, untuk menjaga kualitas jasa desain tidaklah mudah karena desain bukan merupakan hal yang tetap dan akan terus berkembang. Oke, yang kedua, pengerjaan desain membutuhkan waktu yang tidak singkat sehingga jika terlalu banyak permintaan akan sulit untuk menanganinya. Di faktor eksternal, satu, opportunity peluang. Di opportunity peluang, ada jasa desain merupakan jasa yang banyak dibutuhkan di masa ini karena semakin banyak bisnis dan UMKM yang membutuhkan desain untuk bisnis. Dua, threat ancaman. Semakin maraknya perusahaan atau freelancer yang menawarkan desain dengan harga yang lebih murah. Kedua, munculnya usaha sejenis. Oke, kita lanjut ke praproduksi. Di praproduksi ada alat. 1. Komputer, 2. wifi, 3. terawih. Dan ada bahan-bahan kertas, yaitu 1. kertas gambar, 2. alat gambar yang berisi dengan pensil, penghapus, spidol, dan penggaris. Kita ke produksi. 1. ada konsep. Konsep adalah pijakan awal dalam sebuah desain. Yang kedua ada media untuk mencapai hasil dari tujuan kita, terutama mengenai saran atau segmen yang dituju dari desain tersebut. Yang ketiga ada ide atau gagasan. Untuk mencari ide yang kreatif diperlukan studi banding, literatur, wawasan yang luas, diskusi, wawancara, dan lain-lain. Yang keempat ada persiapan data. Data berupa teks atau suara, video, ataupun gambar. Terlebih dahulu harus kita pilih dan seleksi. Kelima ada visualisasi. Berbeda dengan perbuatan desain untuk sendiri atau portofolio. Dalam kaitannya dengan pembuatan untuk orang lain atau klien, tentu saja kita harus meredam keinginan kita sedikit lebih, mengutamakan apa yang diinginkan oleh klien, baik dari warna yang dipakai, layout, dan seterusnya. Keenam ada produksi. Setelah desain selesai, maka desain sebaiknya lebih dahulu di-proofing atau print preview sebelum dicetak. Di sini ada anggaran biaya, ada rincian biaya tetap, dan ada juga anggaran biaya, rincian biaya variabel per desain. Di sini kita lihat ada bahan dan ada overhead. Overhead ada promosi, biaya listrik, biaya wifi, biaya lain-lainnya. Di variabel, kalau variabel itu sejenis rincian biaya yang bisa diulang-ulang. Kertas gambar jika sudah habis kita harus beli lagi, kecuali kalau rincian biaya tetap. Kalau rincian biaya tetap kan dia kalau komputer udah sekali aja belinya, wifi, drafting pad, sejenisnya. Oke, kita lanjut ke analisa kelayakan usaha menggunakan analisa BEP. Di sini saya sudah menghitungnya. Harga jual per desain adalah 1 juta. Margin kontribusi per desain adalah 2 juta dikurangi 1 juta 35.000. Hasilnya adalah 965.000. BEP dalam desain 16.700 dibagi 965.000 sama dengan 17 desain. BEP dalam rupiah 16.700 per 965.000 dikali 1 juta sama dengan 17.305.699. Saya juga sudah menyanyi analisa dari hasil perhitungan BEP. Jika kita memproduksi per minggu 200 unit, maka kapasitas produksi per harinya 12 unit. Jadi BEP waktu 17 dibagi 12 sama dengan 1 per setengah hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa produksi desain grafis dengan biaya tetap 16.700, biaya variabel 965.000, dan harga jual 1 juta dan dapat mencapai titik impas atau BEP ketika memproduksi sebanyak 17 unit senilai 17.305.699 dalam waktu 1,5 hari kerja. Oke, di sini ada kesimpulan. Kesimpulan yaitu ada desain grafis pada saat ini merupakan hal yang biasa kita temukan dalam sehari-hari. Dalam desain grafis, saya bisa mengutarakan perasaan saya menjadi sebuah karya, dan menjadi desain grafis banyak sekali diminati
karena yang dikerjakan cukup mudah dan harga dari sebuah karya yang kita buat akan cukup mahal. Dan pada zaman sekarang, desain grafis sangat cukup mudah. Oke, di sini ada syarat. Di saran ada tentunya bagi para pelaku yang terjun di dunia desain grafis semakin memacu untuk lebih banyak berkontribusi dan memberikan informasi tentang desain grafis melalui media-media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya.